Oke, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai fluida statis. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi kita yaitu fluida dinamis atau fluida bergerak. Oke, tanpa berlama-lama kita bahas saja mengenai materi kita ini. Nah, untuk menyederhanakan pembahasan kita mengenai fluida dinamis, maka saya perlu memberikan batasan-batasan kepada kalian mengenai apa itu tentang fluida dinamis yang kita pelajari kali ini. Nah, yang pertama itu adalah fluida kita anggap bahwa fluidanya tidak kompresibel, itu yang pertama. Yang kedua, dia kita anggap juga tidak punya kekentalan, di mana dia bergerak tanpa gesekan. Jadi walaupun sebenarnya ya ada gerak materi ya, tapi kita anggap dia bergerak tanpa gesekan. Kemudian yang ketiga, aliran daripada fluidanya bersifat stasioner. Itu artinya adalah kecepatan dan arah gerak partikel yang melalui suatu titik tertentu itu adalah tetap ya. Jadi bisa kita katakan juga bahwa kalau ada partikel yang lewat di suatu titik, nah sebenarnya partikel tersebut itu mengikuti jejak daripada partikel-partikel lain yang sudah lewat terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan ini dia, aliran stasioner. Nah, yang kita bahas di video kali ini itu yang pertama ada debit ya. Yang kedua nanti kita akan bahas juga tentang persamaan kontinuitas. Kemudian yang ketiga kita akan pelajari juga mengenai hukum Bernoulli. Nah, oke, kita bahas dulu yang pertama ini ya, yaitu debit. Oke. Nah, definisi daripada debit sendiri ini adalah banyaknya volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu ya di suatu luas penampang dengan kecepatan tertentu. Nah, ini bisa kita katakan atau kita definisikan sebagai debit. Nah, dari definisi ini kita bisa merumuskan bahwa debit itu kita simbolkan Q ya sama dengan V per V-nya V besar ya. V per T. Nah, dia dari definisi ini saya merumuskan ini ya. Volume tiap satuan waktu. Jadi V per T. Kalau kita ingat bahwa volume sendiri itu sebenarnya adalah luas penampang dikali dengan perpindahan atau jarak. Jadi bisa kita rumuskan juga bahwa Q atau debit sendiri itu adalah perkalian dari A dikali S per T. Nah, kalau kita lihat S per T, di sini ada ya, S per T. S per T itu sebenarnya rumus daripada V. Maka bisa juga kita rumuskan bahwa debit itu rumusnya adalah A dikali V kecil atau A dikali kecepatan. Nah, tiga rumus debit inilah yang bisa kita pakai untuk menghitung nanti misalkan kalau ada soal-soal. Nah, untuk keterangannya bisa saya tuliskan di samping sini ya. Nah, ini dia keterangannya. V volume, T waktu, V kecil kecepatan, S jarak atau perpindahan, A adalah luas penampang. Oke, saya rasa cukup jelas mengenai debit. Selanjutnya kita bahas mengenai persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini sebenarnya masih melanjutkan daripada pembahasan debit tadi. Nah, untuk menjelaskan persamaan kontinuitas, saya akan menggunakan pipa, ya, pipa yang seperti ini ya. Tetapi pipanya ini memiliki dua buah luas penampang. Nah, jadi pipanya memiliki dua buah luas penampang di mana ini kita anggap luas penampangnya lebih besar ya, ini ada A1 ya. Kemudian di sini ada A2. Nah, di sini mengalirlah fluida, ceritanya seperti itu. Oke, nah fluidanya di sini dia mengalir, tentu saja ini punya kecepatan ya. Dia kecepatannya adalah kecepatan 1. Di sini dia punya kecepatan 2. Nah, persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa Q1, Q yang ada di sini, ya, itu atau debit ya, debit yang ada di luas penampang sini, ini akan sama dengan debit yang ada pada luas penampang 2 ini. Nah, akan tetapi hal yang uniknya adalah ketika dia luas penampangnya besar, ini luas penampangnya besar ya, A1-nya besar, maka V1-nya itu dia akan kecil. Jadi kalau luas penampangnya besar, maka kecepatan daripada aliran fluidanya dia akan lambat. Tetapi sebaliknya, ketika luas penampangnya kecil, maka aliran daripada fluidanya akan semakin besar atau semakin cepat. Jadi laju di sini cepat nih.
laju di sini akan lambat. Nah, seperti itu ya. Nah, rumus daripada persamaan kontinuitas ini bisa kita tuliskan seperti ini. Q1 sama dengan Q2, di mana A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi kalian sudah tahu bahwa A ini adalah luas penampang, V ini adalah kecepatan. Nah, jadi kira-kira persamaan kontinuitas seperti ini. Nah, kalian bisa membuktikan daripada persamaan kontinuitas ya. Kalian bisa membuktikan di rumah. Nah, caranya menggunakan selang nih. Nih selang ya, nanti kalian bisa coba di rumah. Ini selang, kemudian di sini ada ember. Nah, embernya anggap dia isinya ini 1 liter ya. Nah, ceritanya pertama ini selangnya kamu biarkan terbuka seperti ini, maka dia akan mengisi air nih. Dia mengisi air dengan seperti ini. Anggap ini waktunya 1 menit ya. Nah, kemudian yang kedua, selang yang sama, ini selangnya sama ya. Tetapi selangnya sekarang kamu pencet nih ujungnya. Jadi kamu pencet ujungnya nih. Nah, pencet di sinilah ceritanya. Anggap setengah kamu pencet. Maka untuk mengisi ember ini nggak mungkin kamu naruh di sini. Kenapa? Karena dia akan semburannya akan semakin kencang. Jadi embernya harus dipindah ke sini nih. Nah, ini 1 liter juga ya. Nah, dia akan menyembur lebih kencang nih ceritanya. Nah, pasti seperti itu ya. Nanti kalau kalian coba di rumah sendiri. Nah, uniknya untuk mengisi ember yang 1 liter ini dengan kecepatan aliran yang lambat dengan kecepatan aliran yang cepat, ya, maka ini waktunya akan sama, 1 menit. Kalian bisa buktikan di rumah sendiri nanti ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya sama tadi. Ini kecepatan alirnya besar, memang dia besar, kecepatan alirnya besar, tetapi karena luas penampangnya kecil, debitnya ya juga segitu-gitu aja. Sementara yang ini dia walaupun dia kecepatan alirnya lambat ya, lambat, tetapi luas penampangnya besar. Jadi debitnya juga sama. Jadi debit yang ada di sini ini akan sama. Nah, jadi yang di sini ya dengan sini akan sama. Itulah secara sederhananya penjelasan daripada persamaan kontinuitas. Saya rasa cukup jelas mengenai persamaan kontinuitas. Kita lanjut yang terakhir yaitu hukum Bernoulli. Oke, selanjutnya hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli bunyinya seperti ini ya. Tekanan fluida itu akan kecil di tempat yang kecepatan alirnya besar dan begitu pula sebaliknya. Tekanan fluida akan besar pada tempat yang kecepatan alirnya kecil. Nah, seperti apa maksudnya? Coba kita lihat gambar berikut ya. Saya punya fluida yang mengalir pada sebuah pipa dengan luas penampang berbeda. A1 ini besar ya. Ini A1 besar, A2-nya kecil. Maka bisa kita simpulkan kalau dia luas penampangnya ini besar, ya, maka sesuai dengan persamaan kontinuitas tadi, kecepatan alirnya di sini akan kecil, ya, seperti itu ya. Tetapi ingat, ketika dia kecepatannya alirnya kecil, maka menurut hukum Bernoulli, tekanan yang ada di sini semakin besar. Nah, begitu pula sebaliknya yang di sini. Nah, saya rasa kira-kira cukup mudah dipahami mengenai persamaan atau hukum Bernoulli ini. Nah, untuk rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya juga sangat sederhana daripada hukum Bernoulli ini. Nah, saya tuliskan di samping sini ya. Oke, ini dia rumusnya, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu adalah sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ini keterangannya sudah saya tuliskan di sini juga. Ini rho, G, P1 dan seterusnya ya. Kalian bisa baca mengenai hukum Bernoulli ini. Oke, saya rasa cukup jelas mengenai hukum Bernoulli. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan contoh soal. Oke, langsung saja kita bahas soal berikut ini. Oke, ini dia soalnya ya. Pada gambar air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kilopascal. Ya, kemudian dari bawah sini ya. Nah, dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per second. Kemudian G-nya 10 meter per second kuadrat, massa jenis air 1000, tekanan air pada pipa atas adalah titik-titik. Nah, supaya gampang kita gambarkan saja, berarti di sini ada P1 120 kPa ya, 120 kilopascal. Kemudian
P2 ditanya ya. P2-nya tidak tahu, kita tanyakan. Kemudian ini H-nya ya. Ini berarti H2, ini R2, ya, ini R1. Kemudian H1. H1-nya karena ini nempel dengan lantai berarti dia 0 ya. Kemudian apalagi ya? G sama dengan 10 ya, meter per second kuadrat. Dan rho-nya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Oke, ini udah cukup jelas bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Yuk kita bahas sama-sama. Ketinggalan ya, ada ketinggalan kecepatannya nih V ya, di sini ya. V1 1 meter per second gitu ya. V2 ada nggak? V2. Nah, V2 nggak ada ya. Berarti nanti V2 bisa kita cari dulu. Nih di V2 kita harus cari juga. Kenapa kita cari? Karena menurut hukum Bernoulli tadi kan persamaannya jelas ya. Diperlukan V, diperlukan H. Jadi V2 berarti harus kita cari. Nah, baik, dari analisa sederhana kita tadi, kita sudah menemukan ada dua hal ya yang tidak ada di sini, yaitu V dan P ya. Jadi V dan P, di mana yang kita tanya terakhir nanti adalah P ya. Kita harus cari V dulu. Jadi kita cari V dulu. Di sini ada V1, ada V2. Tetapi V2-nya nggak ada, berarti kita harus gunakan persamaan kontinuitas. Kenapa kita cari V2? Karena kalau kita ingat rumus daripada hukum Bernoulli, nah ini tadi ya, kita lihat ya ini ya. Kita perlu V2, kita perlu V1, kita perlu P1, P2-nya kita yang ini ya, kita mau nanya P2, H1 kita perlukan, H2 juga kita perlukan. Itulah sebabnya kenapa kita mencari dulu V2. Nah, cari V2 kita menggunakan persamaan kontinuitas tadi. Nah, berarti kita cari dulu A1, V1 sama dengan A2, V2. Nah, kita lihat A-nya ada nggak di sini? A-nya nggak ada ya, tetapi yang ada adalah R. Nah, bentuk daripada pipa ini sendiri adalah lingkaran, ya kan? Nah, kita tahu berarti luas lingkaran, A ini kan luas ya, berarti luas lingkaran itu A sama dengan Pi dikali R kuadrat. Nah, berarti rumus ini kita pakai, masukkan di sini aja. Berarti Pi R1 kuadrat, ya kan? Dikali V1 sama dengan Pi R2 kuadrat dikali V2. Nah, ini bisa kita coret ya, Pi-nya ya, kita coret, berarti R1, nah 12 ya. 12 cm ya, ini 12 cm boleh kalian rubah ke meter, boleh rubah ke meter dulu. Boleh juga tidak dirubah ke meter. Kenapa? Karena V1-nya walaupun di sini meter per second ya, tetapi di sebelah sini juga satuannya sama. Jadi sebenarnya mau dirubah atau tidak itu tidak masalah. Tetapi yang benar seharusnya dirubah dulu nih. 12 cm kita rubah dulu. Tapi biar gampang saja saya tidak rubah ya. Jadi 12 kuadrat dikali V1-nya berapa itu? 1 ya. Nah, sama dengan R2-nya 6 ya. 6 kuadrat dikali V2 gitu ya, berarti 12 dikuadratkan 144 ya dikali 1 tetap ya sama dengan 36 dikali V2. Berarti V2 itu adalah 144 dibagi 36. Berarti hasilnya adalah V2 itu adalah 4 meter per second. Nah, ini ya. Jadi hasilnya, berarti V2 di sini adalah 4 meter per second. Nah, sekarang kita tinggal masukkan dengan rumus tadi, yaitu rumus Bernoulli tadi ya. P1 ditambah setengah V1 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini biar gampang, ini saya pindah saja ya, biar kita ngitungnya gampang nih. Nah, agak saya geser ke sini ya. Nah, P1 120 kilopascal. Berarti kita masukkan saja ini 120 kilopascal itu ini sama saja P1 itu 120.000 pascal. Nah, berarti 120.000. Oke, ini saya garis dulu 120.000 ditambah setengah. Oke, rho-nya tadi adalah 1000, berarti 1000 dikali V1-nya adalah 1. Ya kan, kita kuadratkan. Nah, tutup kurung ditambah
Rho-nya berapa tadi? 1000 ya. 1000 dikali G-nya 10 hanya adalah H1 0 ya. Nah, 0. Nah, ini berarti bisa langsung nih 0 nih hasilnya nih nanti. Nah, sama dengan P2-nya, ini yang kita cari, ditambah setengah rho 1000 dikali V2-nya, berapa tadi V2-nya? V2-nya 4 ya, ini kita udah hitung tadi ya, ini 4 ya. Nah, 4 dikuadratkan ditambah, apalagi tuh, rho ya, 1000 dikali G-nya berapa itu? G 10 dikali H-nya adalah 2. Nah, dikali 2. Oke, kita hitung saja berarti ini 120.000 ditambah setengah kali 1.500 ya, dikali 1 dikuadratkan 1 berarti 500 ditambah ini 1000 dikali 0 sekali 10 kali 0 berarti 0 ya, sama dengan P2 ditambah tambah setengah dikali 1.500, 500 dikali 4 dikuadratkan 16 ya, 16 dikali 500 itu 8.000 ya. Nah, 8.000 ditambah 1.000 dikali 10, 10.000 kali 2 berarti 20.000. Oke, udah cukup jelas nih berarti ini kita jumlahkan 120.500 sama dengan P2 tambah 28.000. Nah, kalau kita selesaikan ini berarti 120.500 dikurang 28.000 sama dengan P2. Berarti P2 itu adalah 92.500 Pascal atau 92,5 kilopascal sama dengan P2. Oh, berarti P2 di sini adalah 92,5 kilopascal. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas buat kalian, walaupun agak berantakan ya, saya mencoret-coret di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Oke, terakhir satu soal lagi nih, terakhir nih ya. Oke, ini soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut, posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah, berarti ini H1 ya, H1. Kemudian kecepatan aliran pada pipa 1 berarti V1 adalah 36 km per jam dengan tekanan, oke. Berarti ini tekanan pada pipa besar ya. Pipa besarnya berarti P1 adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 PA ya. Kemudian di sini pipa kecil tekanannya berarti P2 itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian kecepatan alir pada pipa kecil adalah berapa? Berarti di sini yang ditanya ini H2. Berarti V2-nya tidak tahu. Ini yang kita tanyakan nih. V1 tahu, V2 tahu. Terakhir, rho air itu adalah 10 pangkat 3 ya. Kilogram per meter kubik. Ya, oke, kita hitung nih bagaimana V2-nya. Oke, sama ya caranya ya. Kita gunakan rumus persamaan atau hukum Bernoulli, P1 plus setengah rho V1 kuadrat dan seterusnya ini. Kita tinggal masukkan saja. Yang ditanya ini tadi adalah V2 ya. Berarti yang ditanya ini nih, V2 ini. Nah, kita sudah punya H, kita punya H1, H2, kita punya semua. Kemudian V1, nah V1-nya 36 km per jam. Nah, ini kita rubah dulu nih. Nah, berarti V1 kan 36 km per jam ya. Nah, ini berarti kita kalikan 1000, kita rubah ke meter per sekon ya. Berarti kita rubah ke meter per sekon. Ini caranya kita kalikan 1000, kilometer ke meter itu 1000, kemudian jam ke second itu 3600 ya. Berarti kita kalikan 1000 dibagi 3600, berarti nanti kita akan ketemu hasilnya 10 meter per second. Nah, P1 ini kan 9,1 kali 10 pangkat 5. Kalian boleh menggunakan bilangan berpangkat ini, tapi kalau kalian bingung, ini artinya 9,1 kali 10 pangkat 5 ini artinya adalah 9,1 dikali 10 nolnya 1 kali nolnya 5. Berarti hasilnya 910.000 Pascal. Jadi kalian boleh pakai yang ini atau yang ini, kalian silahkan sama saja. Ini P2 juga sama, berarti ini adalah 200.000
Pascal. Nah, kalau kalian mudah menggunakan bilangan berpangkat, silahkan menggunakan bilangan berpangkat. Kalau kalian kesulitan, ya nggak apa-apa, gunakan ini juga nggak apa-apa. Oke, kita pakai yang bawah aja ya. Berarti P1-nya adalah 910.000 ya, ditambah setengah rho-nya berapa sih? 1000 ya, 1000 dikali V1-nya tadi kita pakai yang ini, berarti 10 kita kuadratkan, ditambah rho-nya 1000 dikali G-nya 10, kemudian H1 ini adalah 5. Nah, berarti sama dengan P2-nya, P2 berapa P2? 200.000 ya, 200.000. Oke, ditambah setengah dikali 1000, kemudian dikali V2-nya adalah tidak tahu ya, V2 kuadrat ini tidak tahu, kita cari, ditambah rho-nya 1000 dikali G-nya 10 dan H2-nya adalah 1 meter. Berarti kita tinggal kalikan saja. 910.000 ditambah 1000 dikali setengah ini 500 ya. 500, 10 dikuadratkan itu adalah 100. Ditambah 5 kali 10, 50 dikali 1000 berarti 50.000. Ya kan, sama dengan 200.000. Oke, ditambah 1000 dikali setengah berarti 500 V2 kuadrat. Nah, ditambah 1000 kali 10 berarti 10.000 ya. Nah, 10.000 dikali 1 kan 10.000. Oke, tinggal kita selesaikan saja nih hitungannya nih. Oh, angkanya gede-gede nih ya. Berarti 910.000 ditambah 500 dikali 100 berarti 50.000 ya, berarti kemudian ditambah 50.000 lagi ya. Nah, oke, sama dengan 200.000 ditambah ini 10.000 berarti 210.000 ya. 210.000 ditambah 500 V2 kuadrat. Oke, sekarang kita selesaikan ini. 50.000 tambah 50.000 itu berarti 100.000 ya. Nah, ditambah lagi 910.000 berarti 1.010.000 ya. 1.010.000 udah kayak ngitung duit aja nih. Nah, dikurang nih 210.000 ya. 210.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. Nah, ini dikurangkan berarti 800.000 ya kan, sama dengan 500 V2 kuadrat. Nih coret aja deh. Nah, berarti 8.000 dibagi 5 sama dengan V2 kuadrat. Oke, saya pindah ke sini ya, nggak muat nih. Nah, 8.000 bagi 5, 1.600 sama dengan V2 kuadrat. Nah, berarti V2 akar dari 1.600. Berarti V2 itu adalah 40 meter per second. Nah, hasilnya berarti V2 adalah 40 meter per second. Nah, ini kayaknya agak repot kalau menggunakan bilangan seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan bilangan berpangkat ini untuk mempermudah perhitungan. Tapi ya suka-suka kalian lah. Di sini saya contohkan pakai bilangan seperti ini. Mungkin karena ada beberapa teman kita yang agak kesulitan dengan bilangan berpangkat. Oke, ini saya rasa cukup jelas mengenai hukum Bernoulli ya. Semoga ini bisa membantu kalian. Nah, pemanfaatan daripada hukum Bernoulli, sedikit kembali ya, saya review lagi. Pemanfaatan daripada hukum Bernoulli ini banyak ya manfaatnya, contohnya untuk menghitung kecepatan pada tangki bocor, nanti kalian bisa hitung seperti itu, kemudian ada misalkan semprotan daripada obat nyamuk ya. Nah, kemudian ada juga venturimeter ya, nah venturimeter kemudian gaya angkat pesawat. Nah, ini mungkin akan kita bahas di video khusus selanjutnya, mungkin nanti di lain kesempatan ya. Jadi saya kira ini secara singkatnya mengenai fluida dinamis. Jadi mudah-mudahan membantu kalian untuk memahami daripada fluida dinamis. Oke, saya cukupkan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi dan saya ucapkan bye-bye.